guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Dewi Nurdayatirisa. Di video kali ini aku bakal bawain lagi mengenai teori akuntansi, tetapi kali ini aku bakal bawain dua teori. Yang pertama teori informasi asimetris dan yang kedua teori ekonomi mikro. Yang pertama aku bakal jelasin mengenai teori informasi asimetris. Menurut Suwarjono pada tahun 2014, informasi asimetri adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor atau kreditor. Karena manajemen dan investor atau kreditor merupakan pihak-pihak yang berhubungan, kedua pihak tersebut dipandang sebagai hubungan keagenan. Dikhawatirkan akan terjadi asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Informasi asimetris mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik ditahan sampai dengan harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Kondisi informasi asimetris sangat mempengaruhi cost of equity, karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan. Hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak agar usahanya untuk menambahkan modal perusahaan tidak sia-sia. Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity juga semakin kecil. Selain variabel dependent cost of equity, teori informasi asimetris juga tercermin melalui variabel independent asymmetris information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh pihak eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa mendatang hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Oke, selanjutnya aku bakal menjelaskan mengenai teori ekonomi mikro. Teori ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro meneliti bagaimana berbagai keputusan dan perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya menentukan penawaran dan permintaan barang dan jasa selanjutnya. Dalam teori permintaan dan penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan dan penawaran suatu produk barang atau jasa. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Yang kedua, tingkah laku pelaku ekonomi, yaitu penjual dan pembeli. Yang ketiga, interaksi dalam pasaran. Yang pertama, interaksi di pasar barang. Interaksi yang terlihat dari pasar barang adalah kegiatan tawar-menawar antara penjual atau produsen dan pembeli atau konsumen di pasar. Aktivitas ini secara tidak sadar bisa membentuk suatu harga yang telah disepakati oleh dua pihak yang bersangkutan. Kesepakatan harga yang terjadi inilah yang bisa menghasilkan sebuah harga keseimbangan dalam pasar. Yang kedua adalah tingkah laku pelaku ekonomi atau penjual dan pembeli. Pada ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Sedangkan para produsen, tingkah laku yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana mereka bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen dan konsumen yang ada, antara lain
Antara lain, yang pertama, produsen dan konsumen melakukan aktivitas perekonomian secara rasional dan terbuka. Yang kedua, aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Lalu yang ketiga, konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan maksimal. Begitu juga dengan produsen yang menginginkan keuntungan maksimal. Selanjutnya yang ketiga adalah interaksi dalam pasaran faktor. Pasar-pasar faktor menjadi fokus kajian dalam ekonomi mikro karena pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Lalu, faktor produksi tersebut meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, serta kewirausahaan. Ekonomi mikro mempelajari bagaimana suatu perilaku atau aktivitas dari berbagai pihak yang termasuk ke dalam ekonomi mikro bisa mempengaruhi permintaan dan penawaran atas suatu produk baik barang maupun jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga tersebut akan menentukan jumlah permintaan dan penawaran selanjutnya. Oke, cukup sekian videoku kali ini. Semoga ilmu yang aku berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the next video.